لما سبق وأن ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاق الحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, kita buka halaman 132 137 Al-Iman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Iman Al-Iman huwa tasdiqu al-jazimu bi kulli ma ulima bi hudurati ayyul nabi sallallahu alaihi wasallam bihi billahi ta'ala yadhu aidan ala tasdiqi bijanani wal ikrari wal lisani wal amali wal arkan wa atal iman litatun tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa qadari wa qadarihi wa syarihi Allah ta'ala. Iman billah iman billah wa tasdiqu bihi ta'ala wa ayaatihi wa ya'lamu anna Allah ta'ala wajibun bizatihi fardun wahidun malikun qadirun hayyun qayyumun qadimun azaliyun daimun abadiyun wa annahu kullu syai'in alim wa ala kulli syai'in qadir yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Taqaddasa wa ta'ala at-tashbih wa an-nadhir al-shariki wal wazir la tahudduhu al-azman wa la yashghuluhu wa yashghaluhu sya'nun wa sya'nan wa la tuhibbihi al-jihad wa la ta'tadihi al-ajzam lahu al-ghina lahu al-ghina al-mutlaq an kulli shay'in wa kullu ma siwahu mutakabirun ilahi wa la khalqa al-ma'in wa khalaqa a'malahum khayraha syarraha wa nafaha wa dhurraha yahdi ma yasha'u wa yudhillu ma yasha'u wa yaghfiru ma yasha'u wa yu'adhibu ma yasha'u la yas'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun wa la yajibu alaihim yahadid syai'un li'annahu malikun kulli syai'in al-mustawli ala kulli syai'in wa laysa li'ahadin ma'ahu mulkun wa la li'ahadin lahu haqqun wa ala muslimina bisawabihi fadlan wa ala muslimina biqamihi adlan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Iman. Nah, ini bagian daripada ini kitab. Ini kitab kan di tiga bagian. Ada apa tuh Islam, iman dan ihsan. Nah, yang kita pelajari bagian Islam. Ya, tentang ibadah kita pelajari sekarang. Yang kedua bagian iman. Kedua bagian iman daripada isi kitab. Nanti terakhir tentang masalah ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Iman. Al-iman huwa tasdiqu al-jazimu bi kulli ma ulima bi darurati maji'un nabi sallallahu alaihi wasallam bihi min indillahi ta'ala. Apa makna iman? Makna iman adalah membenarkan secara pasti, ya, benar-benar enggak ada keraguan lagi, ya, terhadap segala sesuatu yang wajib diketahui bahwa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah sumbernya dari Allah Ta'ala. Jadi maknanya apa? Kita kalau mengaku beriman, percaya penuh, nggak ada keraguan lagi, semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang sampai kepada kita sumbernya dari Allah Ta'ala. Jadi nggak ada bikinan Nabi Muhammad, nggak ada kemauan pribadi, nggak ada. Sampai-sampai Rasulullah SAW kalau ditanya sama sahabatnya tentang suatu masalah, emang pas Rasulullah nggak tahu, Rasul diam. Ya, diam, maknanya apa? Nggak mau jawab. Kalau jawab, ya nggak sesuai dengan wahyu dari Allah Ta'ala. Jadi kalau Rasulullah ditanya suatu masalah nggak tahu, diam. Nah ini Allah Ta'ala perhatikan. Allah Ta'ala perhatikan, kemudian ya Allah Ta'ala nyuruh Jibril untuk turun. Wahai Jibril, turun pada kekasih Muhammad. Ya, beri jawaban ini gitu. Nah, emang Rasul nggak tahu, saya nggak tahu, jadi
Enggak mentang-mentang Nabi langsung apa tuh? Langsung jawab aja enggak. Emang kalau nggak tahu kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah nggak pernah ngomong di hawa nafsu. Hawa nafsu semuanya bentuknya wahyu yang diberikan sama Allah Ta'ala. Jadi tanya sama sahabatnya, sama orang yang tanya, udah nggak jawab. Ya, kemudian turun Jibril memberitahu, baru Rasul jawab. Ini mana ya Pak? Maknanya ya semuanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sumbernya di Allah Ta'ala. Kita imani aja lah, benerin aja, tasdik, percaya penuh, benerin aja, jangan ada keraguan. Kalau nggak ada keraguan, bahaya bagi iman kita. Ya, bahaya bagi iman kita. Udah tasdik aja sih, ya percaya penuh udah. Ya, tanpa ada keraguan lagi. Ya, yang baik kita ada sesuatu yang wajib diketahui, ulama bidodoro. Ya, tentang apa? Sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sumbernya dari Allah Ta'ala. Ya, sumber dari Allah Ta'ala nggak ada. Ya, kemauan Nabi Muhammad nggak ada. Ini nggak ada sumber dari Allah Ta'ala. Karena apa? Sebagai hukum. Hal tersebut datangnya dari Allah Ta'ala. Kan dinamai Rasulullah Rasul. Apa mana Rasul? Utusan. Apa mana utusan? Ya, pembawa misi. Ya, visi dan misi dari seseorang namanya Rasul. Nah, itu boleh. Ya, anggap ya ente disuruh ke rumah satu orang di luar kota deh atau di masjid Jakarta, ya ente tahu rumahnya ini gak? Tahu alamatnya, tahu, ke sana. Ini ada omongan buat dia. Ya, akhirnya tanya sampai ke rumahnya tujuh, assalamualaikum, siapa ente? Saya Rasulnya. Siapa yang nyuruh kita gara-gara? Yang nyuruh kita Udin, saya Rasul di Udin. Saya utusannya Udin. Nah, paham gak? Nah, jadi dia Rasulullah membawa misi dan visi dari Udin. Nah, sekarang seorang yang Nabi Muhammad SAW di dalam Rasulullah membawa misi dari Allah Ta'ala. Nah, jadi semuanya tersebut ya sumbernya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sumbernya dari Allah Ta'ala. Wajib kita tasdik, wajib kita percaya penuh, jangan ada sedikit keraguan. Ada keraguan, bahaya iman kita. Nauzubillah min dzalik. Telan bulat-bulat percaya penuh, jangan ada keraguannya. Semuanya yang dibawa Nabi SAW adalah sumbernya dari Allah Ta'ala. Aku juga ya. Wa yutlaqu aidan ala tasdiqi bil janan wal ikrar bil lisan wal amal bil arkan. Dan dimutlakkan juga, atau dikatakan juga secara garis besar mutlak. Ya, artinya apa? Ada iman apa? Percaya dengan hati. Karena iman kan kelihatan. Percaya dengan hati. Ya, percaya hati kita tasdik, percaya atau membenarkan. Dan hati kita jangan tasdik, jangan tuh gelap. Apa? Percaya dengan hati, udah hati kita percaya, hati kita membenarkan. Namanya iman. Kemudian wal ikrar bisa, ya, lisan cuma berikrar, lisan mengatakan, berikrar, ya, hati membenarkan. Wala amal berakan, anggota tubuh kita beramal. Kita sholat, kita ini namanya ya mengerjakan dengan anggota tubuh kita. Hati tugasnya percaya aja. Kemudian lisan mengucapkan ikrar, kemudian anggota tubuh ya lisannya apa? Apa lisannya kalau itu apa dibuktikan apa maksudnya? Ya. Pembuktian. Diamalin dengan akan tuh anggota tubuh kita. Ya tadi itu sholat, ruku, ini kan dengan akan kita puasa. Ya, dengan anggota tubuh kita. Perbuatan. Ya, paham ya? Nah, ini namanya apa? Namanya dia beriman. Ya, pokoknya udah hati kita membenarkan, lisan mengucapkan. Nah, tapi ingat, syaratnya kalau orang kafir mau jadi mukmin syaratnya mesti anjurku bisyahadatain. Apa? Mengucap dua syahadat. Ya. Kita yang lahir dari ibu bapak kita muslim, ya, anak-anaknya otomatis muslim. Ya, kita lahir dari orang tua, bapak kita muslim, ibu kita muslimah. Ya udah, anak otomatis muslim. Otomatis. Ya. Nah, kecuali orang kafir. Nah, orang kafir umat Islam dia mesti nutuk bisyahadatain. Apa nutuk? Ya, mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengucapkan dua kalimat syahadat, diucapin enggak boleh dalam hati. Ya, ucapin tersebut ya tentu dalam bahasa Arab.
dia nggak fasih, emang orang kafir nggak semua fasih, kecuali orang kafir yang di Liga Arab, ada orang kafir di Libanon, orang kafir di Suriah. Ya ini jangan heran, di Libanon, di Suriah orang kafir bisa bahasa Arab. Baca Quran Arab, makanya orang dibaca gini gampang mana emang apa? Emang bahasa ini. Dia anggap mau syahadat, fasih lidahnya. Asyhadu benar. Tapi kalau orang yang bukan itu kan susah. Anggap sekenanya aja asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah ini ya, dengan dia mengucap itu makanya ya dia telah mukmin. Tinggal ya amalnya akan kasih tahu Anda sudah syahadat, berarti Anda sudah muslim. Nah ingat beriman, ada berislam. Islam ada sudah laksanakan pertama syahadat, kemudian ada sholat. Nah, sholat gimana? Ya sholat ya pelajari bab sholat. Sebab sholat ada apa? Ada wudhu, belajar wudhu. Nah jadinya enggak habis Islam tahu-tahu udah gitu aja, enggak ada kewajiban lain. Ada kewajiban lain. Nah, kewajiban tersebut tentu semuanya ada tata caranya, ya. Nah, ini ya, saking pentingnya seorang kalau Islam kita segerakan yang sudah ada orang masuk Islam, segerakan buru-buru. Dan kita mengatakan sekalipun seorang khatib lagi khutbah, mau khutbah Jumat kan, ya, kemudian datang ke masjid satu orang. Ya, saya mau masuk Islam. Itu khutbahnya berhenti, masukin dia ke Islam, nanti khutbahnya terusin. Ya, kalau khatib bilang saya masuk Islam, kata khatib, kan dulu ya setelah khutbah. Tahu dia mati kafir, tanggung jawab. Karena menunda keislaman seseorang. Ya, itu nggak ada kalau orang kafir masuk Islam, ke masjid nggak ada. Maksudnya itu orang lagi khutbah nggak ada. Ini saking apa tuh? Saking wajib segerakan, ya, jangan sampai tunda-tunda. Saat khutbah pun kalau masuk Islam tersebut apa tuh? Segerakan, jangan ditunda. Nah, ya begitu ya. Apalagi lagi main handphone. Ustaz masuk Islam, ayo, tadu dulu. Bahaya ya, paham ya? Nah, jadi hati membenarkan, lisan berucap, berikrar, anggota tubuh beramal. Nah, jadi at-tasdiq bil janan wal iqrar lisan wal amal bil arkan ya. Wa arkanul iman sittatun. Rukun iman ada 6. Apa mana rukun? Arkan jamak rukun. Apa mana rukun? Tiang. Akidah seorang akan kuat, iman seorang akan kuat kalau tiangnya mantap. Bagaimana fondasi rumah akan kuat, akan mantap kalau bangunan rumah akan mantap, akan kuat kalau fondasi kuat. Tapi kalau fondasinya salah, dia bakal lumpuh. Nah ini makanya dikatakan ada iman sittatun. Rukun iman ada 6. Ya, jadi kalau 6 yang kuat, mantap, maka kuatlah iman seseorang. Mana yang pertama? Antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah. Nah, apa makna iman kepada Allah? Nanti baru sebutin. Ya, percaya tentang adanya Allah Ta'ala. Ya, bahwa Allah Ta'ala ada. Ya, Antu'mina billahi, engkau percaya dengan adanya Allah Ta'ala. Mana percaya? Bukan percaya sama hal-hal yang dibuktikan dengan lihat dulu. Ada orang percaya kalau lihat. Kalau kita lihat apa tuh dia nggak percaya. Ini Allah Ta'ala, imannya kepada Allah Ta'ala tidak begitu. Kita nggak lihat Allah Ta'ala, udah kita iman aja, udah. Jangan harus sama apa tuh, sama apa omongan orang kafir. Kamu orang Islam aja, ya Islam Islam. Tuhan kamu Allah ya, iya. Emang kamu lihat Allah Ta'ala? Tidak Tuhan. Kok kamu imani sih? Gitu. Nah, paham nggak? Nah, jadinya iman pada Allah Ta'ala enggak mesti kita lihat Allah Ta'ala. Nah, tapi tenang aja, kabar gembira buat orang surga, nanti ketemu sama Allah. Karena udah hati kita ya percaya, yakin tentang keberadaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada enggak? Nah, kalau ada di mana? Nah, Allah Ta'ala disebutin ya dalam lembaran berikutnya. Adanya Allah Ta'ala beda sama kita. Adanya Allah Ta'ala tidak didahului oleh tidak ada.
adanya Allah Ta'ala tidak didahului tidak ada. Beda sama kita. Kita ada tapi sebelumnya nggak ada. Yang lahir tahun 60, tahun 59 nggak ada. Tahun 58 nggak ada. Yang lahir tahun 70, tahun 69 nggak ada. Nah maka adanya Allah Ta'ala tidak didahului tidak ada. Dalam jasad pula Adam nggak didahului oleh tidak ada. Ada dari awal udah ada gitu. Nah, dan ada Allah Ta'ala ya nanti sebutin tidak mengambil tempat. Tidak bertempat, udah ya jangan percaya sama orang-orang sekarang, ya, orang-orang Wahabi itu yang dimana Allah ala asyistawa, Allah Ta'ala ada di arasy, Allah Ta'ala ada di arasy. Nah, udah ini kalau menentukan Allah punya tempat berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Kita ada kita di mana? Sekarang di musola, terlalu ada di rumah. Sekarang kita besok kemana tuh? Puncak. Ada ke pasar, ada yang ini hari ini. Nah, kita tempat, tapi Allah Ta'ala ada, tapi tidak mengambil tempat. Nah, ya Allah Ta'ala ada di arasy, Allah Ta'ala ada di atas. Ya, ini makanya kalau yang nggak punya kekuatan ilmu tauhid, jangan dengerin YouTube deh, abang jangan bahaya. Karena orang Wahabi itu bilang Allah Ta'ala ada di atas. Allah Ta'ala di atas, Allah Ta'ala ada di arasy. Mana dalilnya? Yang zilu Rabbuna. Ya Tuhan kami turun. Nah, kan turun dari mana? Turun di atas. Nggak ada orang turun dari bawah. Berarti kalau Yanjur, mana Yanjur turun apa tuh? Kalau turun berarti dia biasa nggak? Dia turun di atas. Nah dia pakai otaknya dia, ya otak dia. Nah ini ulama sunnah jamaah tidak begitu. Kita mau selamat Allah Ta'ala ada dan tidak ada tempat, nggak punya tempat. Jangan kita pikirin. Kok ada tempatnya? Jangan dipikir udah gitu udah telan bulat. Jangan kita olah lagi Ada, tapi tempatnya nggak ada. Di mana ya? Jangan. Gila. Paham nggak? Maka kalau iman seseorang selamat hindari dari 3. Kaifa, mata, aina. Ya hindari kata kaifa, mata, aina. Anggap kaifa. Bagaimana untuk Allah Ta'ala? Buang yang kata. Mata Allah Ta'ala ada yang kapan? Buang kata-kata begitu. Aina Allah Ta'ala di mana? Buang. Udah buang. Kita tinggalkan di mana, kapan, dan apa tuh? Bagaimana? Tinggalkan kata-kata buat Allah Ta'ala. Nah, orang-orang Wahabi zaman sekarang dia tersebut udah ya pokoknya kami bilang Allah Ta'ala di atas karena kami turutin Allah sama Allah. Arti mana sama Pak? Allah sendiri yang bilang di atas, bukan kami. Kami itu ikutin Allah Ta'ala. Yang bilang di atas apa? Allah sendiri. Mana dalilnya? Tadi Allah Ta'ala ada di arasy. Inna Allah ala asyistawa. Allah Ta'ala ada di atas. Itu Allah Ta'ala yang bilang. Ya, karena Allah Ta'ala bilang di arasy, ya kami bilang Allah Ta'ala di arasy. Ada kan makhluk tempat. Makhluk, masa Allah Ta'ala ada di apa? Butuh tempat sih. Kalau butuh tempat berarti sama dengan apa? Dengan makhluk. Ada, tapi ada tempat gimana? Jadi pikirin kan. Udah, pokok kita ingin aja. Kalau kita pikirin lama-lama koslet kan gitu. Udah, gimana? Ada, gimana? Udah yakin Allah Ta'ala ada. Di mana? Ada. Di mana? Ada tempatnya. Di tempatnya. Nah ini penting kita beriman demikian karena di akhir zaman banyak orang yang akidah rusak. Ya, dia mengaku apa? Ingin memurnikan tauhid. Dan itu tauhid yang sekarang itu udah rusak, dimurnikan. Padahal dia bertentangan dengan ulama-ulama zaman dahulu yang lebih pintar. Ya pakai pokoknya sesuai dengan cara mereka, ya dipuji-puji, tapi yang nggak sesuai celah-celah. Ya, maka hati-hati kalau lihat YouTube, lihat ini hati-hati karena banyak apa tuh? Banyak misalkan ya, tinggalin aja dah. Jadi tahu tokoh-tokoh siapa tahu deh, tinggalin. Ya, nanti PR Roja tinggalin, apalagi tuh. Ini ya, udah kita iman kita menurut iman ahlus sunnah wal jamaah. Selamat kita ya. Wa malaikatihi dan beriman kepada para malaikatnya. Bagaimana cara iman kepada malaikat? Yakin bahwa Allah Ta'ala punya malaikat. Ya, membenarkan bahwa Allah Ta'ala punya malaikat. Dan jumlahnya tidak ada yang diketahui kecuali Allah Ta'ala saja. Nah gitu, malaikat kok yang kita tahu 10. Jibril, Israfil, Ridwan, Malik. Itu malaikat yang wajib kita tahu. Alhamdulillah cuma 10 juga sebenarnya gak apa-apa.
Cuma apalagi mak 10 apa gak kira? Ayo apa gak? Ada yang apa semua? Ada gak kira? Ayo ada apa gak? Nggak apa-apa ngacak nih, nggak apa-apa ayo Pak. Ayo ya apa gak kira-kira? Nah ini mereka jumlahnya banyak sekali, gak ada yang tahu jumlah mereka kecuali Allah Ta'ala saja. Dah gitu. Alhamdulillah yang wajib kita muslim cuma apa? Cuma 10 doang. Alhamdulillah. Yang banyak 10 doang. Ya 10 pada nggak hafal, apalagi wajib kita 100. Udah tadi. Ya udah kita percaya Allah Ta'ala punya malaikat yang Allah ciptakan dari nur. Ya, malaikat Allah cipta dari nur. Nurnya beda sama nur lampu. Kalau nur lampu cahaya kita bisa lihat terang kelihatan. Ya, nah, tapi malaikat seperti nur, nurnya bukan cahaya lampu. Bagaimana? Udah nggak kelihatan. Udah nggak kelihatan. Nah, tapi nanti kita di akhir umur kita hijab Allah terbuka dari mata kita. Waktu sakratul maut kita bisa melihat malaikat Israel. Jadi akan hijab Allah Ta'ala kita bisa melihat Israel datang kepada kita. Kelihatan. Anggap orang lain sebelah kita nih, kita lagi sakratul maut, di sebelah kita orang lain dia yang lihat yang mati aja. Gak begitu nggak tatap kosongnya. Bukan hijab dia di akhir umurnya Allah terbuka. Dia bisa melihat malaikat maut. Dan semua malaikat yang mendatangi Rasulullah SAW semuanya sudah bahasa kita baik jatuh syakal. Apa yang menjadi syakal berubah bentuk sehingga bisa dilihat oleh manusia. Ya seperti Rasulullah sama sahabatnya duduk, tahu datang seorang pakai baju putih, bukan bercahaya dan lainnya. Akhirnya Rasul tanya kepada sahabatnya, "Atadri man Israil?" Wahai sahabatku, tadi kamu tahu siapa yang datang nanya? Allah wa Rasul alam. Ya Allah sama Rasul lebih tahu. Fa'inahu Jibril ataku yu'alimukum dinakum. Itu nanti yang datang Jibril. Sahabat yang lihat itu cuma apa? Seperti orang apa maksud? Seperti orang pakai baju putih ya datang maksud. Anggapnya orang-orang biasa. Nah, yang tahu itu Jibril apa? Cuma Nabi Muhammad SAW. Fa'inahu Jibril ataku yu'alimukum dinakum. Itu tadi yang datang Jibril. Datang pada kalian ngajarin kepada kalian ilmu agama. Ya, jadi yang tahu siapa? Cuma Nabi Muhammad. Ya, jadi malaikat yang datang itu sudah menjelma, ya menjadi manusia yang bisa dilihat oleh manusia tersebut. Gak bentuk asli. Kalau bentuk asli nggak bisa dilihat ya. Dulu pernah terjadi juga Nabi Ibrahim nanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, tunjukkan kepada saya bagaimana engkau kalau nyabut nyawa orang yang bertakwa, orang mukmin, orang bertakwa. Berhadapan, ya. Wahai Ibrahim, kamu balikan pandangan kamu, balik. Kemudian baru balik lagi. Nah, lihat mukanya cakep, mukanya menangin, karena yang bertugas dia Allah Ta'ala untuk mencabut nyawa orang mukmin. Jadi orang mukmin kalau mencabut malaikat maut dalam rupa yang nyenengin. Pokoknya dipandangi enak sehingga orang mukmin tersebut datang malaikat maut dia kira nggak ketakutan. Ya. Ya. Kemudian kata Nabi Ibrahim, sekarang ya rupa kamu kalau mencabut nyawa orang kafir gimana? Orang ahli maksiat. Ya balik pada kamu, balik buka surat. Nah sekarang Nabi Ibrahim pingsan. Nabi pingsan lihat malaikat maut yang rupanya menyeramkan ketika jatuh nyawa orang. Nabi pingsan apalagi kita. Itu kan sebulan tak nyambung banget ya. Ini kita kepala pingsan. Kata Nabi Ibrahim cukuplah wahai malaikat maut. Tampangin aja orang kafir udah bisa. Kalau dalam bahasa kita apa? Takut. Terkecil-kecil apa? Apa itu apa? Dirit-dirit. Main apa sih? Memang tawa. Oh, jadi apa tuh? Kalau itu kecil-kecil. Kalau ketakutan apa? Hah? Iya, main kayak gitu bahasanya ya. Ya, bahasa gitu ya. Jadi kalau seandainya kedatangan malaikat maut. Jadi bagi sebut malaikat terbuat dari nur nggak bisa dilihat ya. Yang mana malaikat sebut kalau datang kepada manusia ke muka bumi yaitu sudah menjelma pada seorang bentuk manusia yang bisa dilihat oleh mata manusia. Kalau bentuk asli nggak lihat ya. Oke, sekarang malaikat ada, kita nggak tahu malaikat banyak ada. Nah, kita nggak lihat aja, ya. Yang lihat aja sampai penuhnya dunia dengan malaikat. Malaikat tugas macam-macam. Yang 10 kita lihat tahu malaikatnya tugas. Ada malaikat yang
semenjak Allah ciptakan ada dari sujud sampai hari kiamat sujud. Ada malaikat semenjak Allah ciptakan sekarang lagi rukuk sampai hari kiamat rukuk terus. Ada malaikat yang menciptakan dari awalnya bertasbih sampai kemudian baca tasbih terus gitu. Maka malaikat masuk apa? La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat makhluk yang enggak pernah membangkang Allah Ta'ala. Yaf'aluna ma yu'marun, mereka melaksanakan apa saja yang Allah Ta'ala suruh. Kalau manusia masih lawan ya, tapi malaikat tunduk patuh. Ya, wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka mengerjakan apa yang suruhnya begini kerjakan. Yang kerjakan, kenapa? Karena malaikat makhluk yang apa tuh? Yang nggak ada hawa nafsunya. Jadi malaikat kita sama aplikasi akal saja sama Allah, nggak ada hawa nafsu. Kemudian kalau binatang apa? Nafsu aja. Nafsu nggak ada akal. Nggak ada akalnya. Manusia dua double apa? Ada nafsu dan akal. Tapi manusia nih orang yang hawa nafsunya mengalahkan akalnya lebih hina dari binatang. Orang yang akalnya mengalahkan hawa nafsunya lebih mulia daripada malaikat. Malaikat nggak ngelawan karena apa? Ada hawa nafsu. Ya, nah maka kita nih jadikan diri kita, ya kita ada hawa nafsu, ada akal. Jadikan akal kita mengalahkan hawa nafsu kita. Karena banyak orang-orang yang hawa nafsunya mengalahkan akalnya. Kalau hawa nafsu mengalahkan akalnya, dia lebih hina dari binatang. Lihat ke diri kita masing-masing. Apa yang menang di kita? Hawa nafsu kita mengalahkan apa tuh akal kita, apa kita mengalahkan hawa nafsu diri kita tahu. Jadi kita muliakan diri kita dengan apa caranya? Dengan jadikan kita punya apa akal mengalahkan hawa nafsu kita. Ya, insyaallah kita bisa ya. Amin. Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab yang Allah turunkan ya kepada nabi-nabi, termasuk kalau Al-Qur'an emang kita wajib imani karena diturunkan oleh kepada Rasulullah SAW. Ini kutub, kalau kitab doang kemudian Al-Qur'an doang. Tapi kita wajib percaya juga bahwa ada nabi, ada rasul yang dikasih kitab. Taurat, Zabur, apalagi itu Injil. Nah ini ya, sebelumnya ada suhuf. Nah kita wajib imani ya. Udah. Berarti kita bukan iman sama Al-Quran aja yang jadi nabi kita, yang jadi kita nabi kita beriman juga sama kita yang diturunkan sama Allah ya kepada Rasulullah sebelum Nabi Muhammad SAW. Taurat pada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, kita iman saja. Nah, bedanya apa? Bedanya Al-Quran sama kitab lain. Kalau kitab lain, nabinya meninggal, kitabnya tidak berlaku lagi. Habis. Nabi meninggal habis. Nabi Musa meninggal, ya betul. Ya, Tauratnya nggak berlaku. Nabi Daud meninggal, Zaburnya nggak berlaku. Injil masih ada kan? Nah, sekarang Nabi Musa kan, Nabi Isa belum mati. Baru Allah Ta'ala angkat. Angkat. Dia diangkatnya Nabi Musa sama Allah Ta'ala langit, ya, Allah Ta'ala simpen, ya, nanti akhir zaman bakal turun juga. Nah ini dengan diangkat, Injilnya nggak berlaku lagi. Kecuali Al-Quran. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Quran relevan sepanjang zaman sampai akhir hari kiamat. Nah, dan Allah Ta'ala ini yang jamin, ya jamin. Maknanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran, kami yang jaga. Jaga daripada apa? Jaga daripada kepalsuan, tahrif, kepalsuan. Allah Ta'ala jaga. Maka orang kafir yang rubah-rubah Al-Quran ketahuan. Karena Quran beda sama kitab lain, ya. Nggak ada zaman dulu ada orang apel Injil, nggak ada. Nah, apalagi zaman sekarang. Dan sekarang orang apel Injil macam-macam. Barnabas, Matius, Perjanjian Lama dan Baru. Markus apa tuh? Banyak yang mencari Injil. Banyak Injil banyak. Negara ini beda. Matius, Barnabas, Perjanjian dan Baru. Nah ini beda. Nah, Quran satu sedunia. Itu apel Quran di Jakarta. Itu jadi imam di mana? Di Amerika. Itu jadi imam di Afrika, sama gak? Orang Afrika ke Jakarta jadi imam, sama gak? Makanya orang apa Quran di mana-mana baca sama. Tuh Allah Ta'ala berpihak. Ada yang berusaha membuat kepalsuan ketahuan. Israel buat Quran tandingan berapa ketahuan. Karena Quran itu baik dihafal orang-orang. Sampai-sampai ya ada tim pentashih.
akun pentashih pencegahan Quran di Madinah tuh ada tim yang apa tuh bagian apa istilahnya Quran cetak bagian apa tuh istilahnya Peneliti. apa pentashih di pembenaran atau peneliti ya yang dapat kabar Quran cetak satu nih ya ini kan dia pada apa Quran semua apa Quran sama apa tulisannya apa Quran dibuat ini Qurannya begini ini ya apa nah ini periksa nah ini ada timnya ada berapa melalui anggap tim A tim B tim C benar semuanya baru cetak begitu jadi nggak cetak karena takut katanya Quran tersebut juga kalau cetakan nggak benar kan cetak nah tapi alhamdulillah banyak orang-orang yang hafal Quran bisa membenarkan kesalahan yang ada di Quran jadi nggak saya cetak bisa. Nah ini kenapa ada demikian ya karena jaminan ini jaminan Allah Ta'ala pelihara Quran sepanjang zaman maka jangan heran ya di akhir zaman orang kafir berusaha nih gimana orang Islam masih berpikir mereka tulis sama Quran baik di rumah bahkan tahu kita juga tapi kita takuti ada orang-orang Islam yang apa mengatakan Quran apa udah nggak relevan Quran udah direvisi Quran kuno udah hukum udah 1000 tahun lalu ya udah apa tuh ketinggalan zaman ini kalau dia muslim bisa kafir ya karena apa dia mengatakan Quran nggak relevan Quran kalau direvisi di mana di komisi 8 di rumahnya mana kira-kira ya di amandemen direvisi ya kalau di mana udah Allah Ta'ala begitu supaya zaman ya karena apa dibilang nggak cocok udah ketinggalan zaman udah kuno nggak ada kata-kata kuno ya nggak ada kata kuno yang penting apa ya ini jamin Allah Ta'ala ya terhadap kepalsuan nggak ada ya nah dan nanti Nabi Isa kalau turun dari zaman gimana Nabi Isa turun dari zaman memakai syariat Nabi Muhammad SAW jadi beliau nggak pakai syariatnya beliau ya syariatnya Nabi Muhammad SAW dari zaman Rasulullah Nabi Isa wa rusulihi ya wajib kita beriman percaya tentang ada Rasul jama Rasul nah, Nabi sama Rasul beda kalau Nabi ada 124.000 banyak Nabi jumlahnya semuanya 124.000 Rasul yang ada bilang 311 314 ya pokoknya lebih deh tapi alhamdulillah yang wajib kita tahu cuma 25 itu nggak apa enggak ngacak apa deh ya kamu sebutan oh ini Soleh nama Nabi Zakaria nama Nabi Isa nama Musa nama Lut nama Nabi ya itu ya 25 dikit kan dikit kita malaikat yang 10 kita nggak hafal anaknya penyanyi apa penyanyi selingkuh bersama dia apa nama dia apa ya anak dia tahu semua gelar malaikat 10 nggak hafal ya Nabi yang 25 nggak hafal jadi alhamdulillah yang kita imani ya cuma 25 saja. Artinya bukan apa Rasul yang kita tahu cuma 25, tapi yang lainnya banyak. 124.000 namanya macam-macam. Ada nabi namanya Nabi Daniel. Nama Nabi Daniel. Ya, Nabi Daniel buku macam-macam semuanya ada 120 banyak ya. Wa yaumil akhir wajib kita imani tentang ada hari akhir hari kiamat. Kenapa dinamakan hari akhir? Karena setelahnya nggak ada hari lagi. Hari kiamat hari Jumat. Ya, Jumat kapan? Habis Kamis, dan gitu aja. Ya, Kamis kapan? Nah, nggak ada satu lagi habis. Dinamakan hari akhir karena setelah itu kan hari kiamat Jumat, besok hari Sabtu nggak ada. Karena itu hari akhir, hari terakhir nggak ada hari lagi. Nggak ada, udah hari terakhir. Maka dinamai hari akhir, hari kiamat. Makanya setelah itu nggak ada hari lagi. Maka buru-buru yang mau kondangan tuh, itu di kiamat jangan. Kita undang apa tuh? Undangannya hari Sabtu, hari Minggu tuh untuk kiamat. Menghormati pengantin mati semuanya. Paham ya? Hari akhir mana? Wajib cuma tentang ada hari kiamat masih ada. Dan saat ada atiatun, ya hari kiamat pasti terjadi, masih datang. Wajib kita imani. Wajib kita imani ya. Nanti tanda-tanda banyak, alhamdulillah. Orang mukmin enggak mengalami hari kiamat, alhamdulillah. Dan takum satu ya, majakut berarti Allah apa Rasulullah SAW
nggak bakal terjadi hari kiamat selama di bumi masih ada yang nyebut nama Allah. Selama di muka bumi masih ada yang nyebut nama Allah, nggak ada terjadi kiamat. Kayak sekarang nih kiamat. Masih ada tahlilan, la ilaha illallah, nggak jadi kiamat namanya. Maka tahlilan lo nih kiamat apa ya? Nah, nanti kenapa kiamat nggak terjadi selama orang masih ada yang nyebut nama Allah? Karena yang nyebut nama Allah cuma mukmin doang. Nanti hari kiamat gimana? Hari kiamat yang mengalami hanya orang kafir saja. Dan takum sa'atu ila ala syirrul nas. Dan terjadi kiamat, enggak mengalami hari kiamat kecuali orang-orang kafir saja. Jadi mukmin meninggal dunia. Orang yang ada imannya meninggal dunia. Sebelum hari kiamat Allah Ta'ala kirim angin atau oksigen ya, angin atau oksigen. Ada iman dia hirup mati. Nanti ini lakukan Mandela banyak orang mati. Letak jenderal letak sono, letak udah mati. Kok yang mukmin mati. Jadi mayat mukmin seluruh dunia mati. Pokoknya ada imannya mati. Letak ada di pasar, ada di kantor, pokok letak semuanya. Nah, sampai orang ini nggak tersisa. Nah, sini orang kafir girang. Nah, ini masa kami tunggu. Kenapa? Enak nih dunia nggak ada Islam lagi enak. Apa dimaksudnya nggak ada Muslim lagi enak. Kita semuanya apa tuh? Bebas dari Islam nggak ada lagi pada mati semuanya, tenang gimana? Dia nggak tahu tapi kiamat. Nah, jadi nggak terjadi kiamat, nggak ngalami kiamat kecuali orang kafir. Kenapa? Orang nggak kasih orang mukmin ngalami hari kiamat dahsyat. Jangan ya. Kita tsunami udah bingung, sama kemarin nih banjir di Sukabumi udah bingung. Ini bingung. Ini berseberapa hari kiamat berseberapa? Ya, langit rubuh, ya gunung beranak. Semuanya buat itu kan dahsyat. Orang lagi hamil lahir tempat, ibu lagi nyusuin anaknya lupa. Sekarang ibu lagi nyusuin anaknya kebakaran masih ingat mana? Ada tsunami masih ingat mana? Tapi di hari kiamat ibu lagi nyusuin lupa anaknya. Lupa anaknya, sakit dahsyat hari kiamat. Ya makanya orang mukmin nggak dikasih mengalami hari kiamat sama Allah, dimati dulu. Sehingga yang menjalani hormat cuma orang kita atau streaming aja. Streamingnya, live-nya apa tuh? Live-nya dari mana? Bisa nggak dari kiamat dunia? Jangan. Alhamdulillah ya. Yang penting jaga iman kita, ya sehingga kita tidak menaiki hari kiamat. Tapi sebelumnya ada tanda-tanda besar, tanda kecil banyak. Tanda besarnya makin matahari terbit dari barat, kemudian ada dukhon, ada ini turunnya dajjal, ya udah tanda menunjukkan terbesar. Ya, insyaallah kita akan alami insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wabil qadari khair wa syarri min Allah Ta'ala. Wajib kita iman juga tentang ada takdir. Ya, takdir Allah Ta'ala, baik dan buruknya dari Allah Ta'ala. Udah, Allah tuntun gini udah, ini udah takdir. Ya, ini udah takdir, baik dan buruknya dari Allah Ta'ala. Ya, jadi jangan mengatakan yang baik adalah betulnya apa. Emang kadang-kadang yang jelek kesalahan dari kita juga sebagai adab aja. Artinya apa? Sesuatu yang baik dari Allah Ta'ala, yang tidak baik dari diri kamu gitu. Nah, tapi semuanya hakikatnya baik dan buruknya dari Allah Ta'ala. Allah yang tentuin, ya kita dapat begini, dapat musibah, ya udah mau Allah takdir gimana. Tapi kita kan berusaha, ya kalau udah berusaha pasti kena juga. Berarti apa? Kehati-hatian tidak bisa menghindarkan orang dari takdir. Berarti orang udah jalan di mana tuh? Orang Allah takdirin, ya Allah takdirin seseorang dia tabrak mobil, ya dia jalannya dari trotoar. Mobilnya apa? Mobilnya bukan ke trotoar. Ini nggak takdir. Saya nggak salah, nggak salah. Saya udah jalannya di trotoar, ya, tapi mobilnya salah. Mobilnya salah. Udah takdir gitu. Udah takdir. Ya udah takdir ya. Ini berarti kita imani ya. Ya di sini aja kita berarti al-iman billah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana